sholat untuk tergelincirnya matahari, berarti zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili sampai terbenamnya malam, yaitu apa? Maghrib dan berapa sholat? 4. Wa Qur'anal fajr, dan sholat yang bacanya Quran kayak baca Quran, jangan baca qur'an. Itu harus panjang ya. Inna Qur'anal fajri kana, malaikat malam, malaikat siang yang ngaplosan gantian itu waktu itu kumpul jadi satu, terus menyaksikan ada orang sholat jamaah subuh. Maka termasuk untuk menyelesaikan masalah seseorang kalau punya problem, jangan sampai ninggal jamaah subuh bersama orang banyak. Kalau punya masalah ruwet ini, sholat atau jamaah subuh di masjid. Kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah. Ini termasuk solusi-solusi untuk mendapatkan apa? Jadi bayangkan kalau kita sholat sholat jamaah di mana? Di masjid 5 kali. Apalagi Jumatan terus ngono ya, masya Allah ya. Di sini ini baru kita bicara masalah. Kemudian sampai di situ kalau malaikat turun untuk menyaksikan sholat kenapa mesti harus apa? Sip-sipan untuk laporan kepada Allah, untuk laporan kepada Allah. Akhirnya Allah harus tanya, bagaimana malaikatku ketika kamu datang untuk melihat mereka. Ya Allah, aku datang mereka sedang sholat. Kemudian yang lain, bagaimana kamu meninggalkan penaplosan? Begitu kita tinggalkan juga sedang sholat, ya Allah. Maknanya Allah sudah ngerti, tapi saking senangnya, hingga maknanya sholat jamaah itu jelas diterima oleh Allah. Karena perintah malaikat sip-sipan, ya. Maknanya bahwa sholat jamaah itu pasti diterima oleh, karena yang perintah Allah, perintah malaikat untuk apa? Sip-sipan, jaga terus. Dengan masjid itu 24 jam adalah selalu bersama malaikat. Jadi di sini akhirnya para ulama memberikan kesimpulan sholat jamaah itu madinatul qabul, pasti diterima. Akhirnya ada satu kaidah, laulam yakun fi sholatil jamaati illa fadilatut ta'min la kafa. Kalau sekiranya dalam sholat jamaah itu enggak ada fadilah, keutamaan, hanya fadilatut ta'min, keutamaan amin waladhdallin amin la kafa, wis cukup wis. Ojo bahasa pitulikur dikandani ya mantep ya biasa wae. Kan ping 17 ya itu kayak 27 kali 5 ya. Sehari ya. Kalau seminggu berapa? Kalau satu bulan berapa? Jadi kan nggawa kalkulator, akeh ya. Tapi yo salat izin ya nih. Bener ya. Itu maknanya orang kayak ganjaran malah menter. Sing ngene ae. Nek kon salat tuh pengen diterima apa? Salat aja jamaah. Begitu aja sudah. Jelas ya? Kalau salat sendiri terus salatmu yang 5 menit pisan. Khusyuk kapan? Ya jelas. Kalau sekiranya Rasulullah enggak bersabda seperti ini, barangkali opo sholat itu opo? Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru sholatih tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Tidak ada seorang laki dan perempuan setelah pasti tercatat nilainya sholatnya berapa persen. Ternyata dianggap baik itu 10%. Sudah dianggap baik oleh Allah. 10%. Ini harus dianggap apa? Api ya. Masya Allah ya. Ternyata 10% sudah dianggap baik. Katanya Imam Sabah, katanya Imam Sahibul Mizan,
Sya'rani ada fadlun kabir, 10% yang baik oleh Allah, luar biasa ini. Sementara kalau seorang mau khusyuk dalam sholat, selain Rasulullah sudah tentu, wali-wali pun paling itu separuh saja, maksimal separuh, nggak sampai full. Karena wa innaha lakabiratun ilal hasin. Kalau itu berat loh, walaupun wali nisan, itu paling mencapainya separuh toh. Kalau kita berapa? Tapi itu sudah dianggap apa? Baik. Akhirnya kemudian alhamdulillah 10% sudah baik. Nanti kemudian idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Kalau baik, yang lain-lain dianggap gampang-gampang apik urung. Mungkin zakatnya, mungkin sedekahnya, mungkin puasanya, wis dianggap apik wae. Wong salate wis apik. Jadi mulai berapa? Mulai berapa? 10. Subhanallah ya. Jadi kita ini kira-kira bangsa piro? Bangsa seper 10, makanya sepersulit sing rutin aja bolong-bolong nisan. Kan gitu kan? Itu pun 1/10 sudah, karena rutinnya itu pun dianggap apa baik. Alhamdulillah. Ini permasalahannya ya. Nah, sekarang kembali itu sholat ada standar. Jadi standarnya kalau ingin diterima mesti sholat wajah, jangan sampai tidak sholat. Ukurannya apakah di masjid, di rumah pun suami istri juga Pak, mohon apa bisa berjamaah ya. Kalau ingin mendapatkan apa, sakinah dan rahmah, maka lakukanlah sholat jamaah ya. Jadi bisa dilakukan seperti apa itu. Tapi kalau umpamanya sampai di masjid, wah luar biasa. Jadi ada minimal apa, ada maksimal. Kalau maksimal berarti kalau mau sakinah rahmat turun terus, ya sholat jamaah di masjid. Apalagi sholat subuh ya. Selanjutnya kemudian kembali ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang itu adalah karena berangkat dari zikrullah ya. Terus saya hubungkan dengan kembali ma'iyah, kembali apa? Ma'iyah, ma'a lagi ya. Jadi apa? Alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin warka'u ma'ar raki'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim alladzina 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berarti juga ma'iyah. Surat Kahfi 28 kita pelajari sekarang terakhir. Mari kita baca bareng-bareng. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Terus selanjutnya wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Surat Al-Kahfi ayat 28. Nanti bisa diterangkan dia. Berapa? Al-Kahfi 28. Ternyata di sini ada kata ma'a. Kapanlah kamu bersama orang ya. Flashback ke belakang, dalam waktu itu saya mencari guru dan menemukan guru, ada ceritanya. Ini supaya antum bisa paham. Saya jadi ini flashback ke belakang ya. Jadi ada cerita saya mencari guru. Dan kenapa mesti harus punya guru mursyid, sementara orang-orang berlomba-lomba masuk toreko ya, monggo ya. Nyala toreko juga bermasalah juga. Ada teman baru ya, ono ayah. Toreko itu seperti apa gambarannya? Kalau bukan syariat sudah gambarannya. Toreko itu jalan yang terus rutin itu toreko. Jadi saya ingat ya di langitan dia saya waktu itu rutinnya apa?
agar murid semuanya tahu dan harus berangkat sekolah, maka beliau tiap jam 7 membaca Quran di jendela musola. Selama itu 6 tahun saya kenal begitu. Jam 7 mesti di situ. Enak kita nggak pakai jam. Jam 7 berangkat. Yai sudah di jendela karena baca Quran ya. Sampai 1 jam gitu. Baca Quran tak. Nanti naruh tekan di sini 3 bulan. Nanti terumpah 3 bulan ya. Nggak rutin tak ya. Kalau jam 7 belum ngaji mesti nyapu sendiri di muka rumah ya. Ada hubungan dengan apa? Apa ndau sama kita? Cung tak kandani ya. Hadis kursi ndawaken. Harik yadak unzin alaika rizqa. Rakkan tanganmu, aku turunkan rezeki kepadamu. Saya cung katanya itu tadi. Ya iso gerakno tangan itu maksudnya nyambut gawe gak iso aku ngaji tok. Bagaimana gerakkan tangan? Kan gerakkan tangan itu usaha. Tapi saya nggak bisa, saya ngajar dari kita 11 katanya. Ya. Masya Allah ya. Bisa aku sekarang ya. Sekarang harfiahnya hariah itu tak lakoni, tak nyapu aja. Nyapu harid yadak unzil alaika rizqa. Gerakkan tanganmu nyapu katanya. Nyapu itu aja. Nah, itu tadi rutinitas seperti itu. Sekarang orang seperti ini kalau kita melihat siapa beliau, istilahnya kemudian pesantren itu adalah tempat di mana wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Karena di pesantren ini orang diajak mencari ilmu, zikir, kenapa? Ya mulai macam-macam rutin. Maknanya sabarlah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah siang dan malam. Ada hubungan apa? Orang yang begini ini coba kamu sabar dengan mereka. Apa dengan mereka? Untuk kemudian menjadi gurumu. Sabarlah untuk menjadi yad'una rabbahum bil ghadati wala ta'du aynaka anhum. Kedua matamu jangan kau lepaskan ya, meninggalkan mereka. Jadi kamu gandolan mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zina. Kamu cuma urusan dunia tok. Kamu harus punya gandolan orang yang kesehariannya dia bersama Allah. Ya, sama Allah. Wala ta'du aynaka an turidu zina dunia. Wala tutik mana nanti dulu sebentar. Hubungan dengan ini, jadi ketika saya setelah dari Langitan, kemudian ngajar di Bondowoso, waktu itu mudir ma'al ma'had, Habib Husin Al-Habsyi datang dari luar negeri dunia Islam, terus pulang, terus memberikan arahan siapa yang mau keluar negeri. Saya persilakan, saya cukup akan memberikan nama rekomendasi. Karena saya cukup keliling seluruh dunia Islam dan saya mendapatkan izin untuk memberikan surat. Saya hanya bisa membantu rekomendasi kamu bawa. Ini termasuk saya. Termasuk saya dan 7 orang. Daftar. Walaupun waktu itu kita nggak punya apa-apa. Kemudian namanya perabot rumah pun harus saya jual ya. Abah punya apa sih? Sampai nggak punya kursi, pelosokan tok ya. Ini supaya bisa berangkat. Alhamdulillah bisa berangkat. Kemudian saya menjadi amir safar. Waktu itu naik kapal dari Jakarta ke Jeddah selama 15 hari ya. Alhamdulillah ya. Di Jeddah semuanya duitnya pas-pasan ya, habis semua. Tapi karena kita komitmen waktu kita ada di kapal semuanya harus khatam Al-Quran, wajibatnya. Alhasil khatam Al-Quran. Di Jeddah ada orang nolong kemudian kita karena kita sepakat wajib
tamal Al-Quran, dan kita mau berangkat kemana saja dengan rekomendasi Habib Husnul Habsyi, apapun yang penting kita harus sowan Rasulullah dulu. Jadi akhirnya kita sowan Rasulullah. Karena ada orang bantu alhamdulillah sampai sana. Ya. Dari sowan Rasulullah akhirnya kemudian ke Mekah. Tengah-tengah kita ada di perjalanan 15 hari, Abuya datang ke sini. Utusan negara. Waktu itu juga utusan negara mengunjungi Indonesia. Sudah tentu beliau kembali ke sana, kita masih di perjalanan karena beliau singkat waktunya 10 hari, sementara saya teman-teman 15 hari sampai di Jeddah. Ini masih ke mana? Ke Madinah. Begitu kita dari Madinah pulang ingin ke Mekah, ketemu Abuya di Masjidil Haram. Ke mana? Masjidil Haram. Kamu dari mana? Oh, dari Indonesia. Muridnya siapa? Muridnya Husnul Habsyi. Ya. Oh ya, saya tahu. Mau kemana kamu? Masing-masing mengatakan, saya Buya mau ke Libya dengan Ustaz Ahmad Said Abdul. Yang satu lagi ke Medina, satu lagi ke Jordan. Kata Buya, kenapa mesti harus jauh-jauh? Sudah, saya tolong di sini, rekomendasi di sini, ya. Kamu mengikuti ujian tes di Jamiah Al-Malik Abdul Aziz. Alhamdulillah kita dapat surat, ada tes, semuanya lulus. Alhamdulillah. Hanya masuk kuliah, persiapan ya. Dan kata Abuya, rumahmu di mana? Tidak punya rumah. Sekarang di bawah di tempat saya ada rumah tingkat di bawah Puli Kampung Pati. Abuya waktu itu belum jadi orang besar, masih dosen biasa ya. Tapi Abuya waktu itu belum ada interaksi bagi seorang guru dan murid, hanya memberikan bantuan kepada kita untuk bisa kuliah dan bisa berangkat tiap hari dari rumah beliau. Sementara beliau masih di atas, tidak ada interaksi sebagai guru dan murid. Sudah beliau ngajar, kita juga berangkat kuliah, pulang pergi. Itu aja tak. Tidak ada pertemuan, tidak apa-apa. Sampai diperkirakan 3 bulan. Alhamdulillah. Dapat mukafa'ah. Wah, mukafa'ah itu ya siswa. Alhamdulillah. Akhirnya datanglah waktu Pak Kanzi liburan, kita libur. Ya. Libur gak punya pekerjaan, nganggur. Tahu-tahu di rumah beliau ada ngaji kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Yang waktu itu yang hadir teman-teman dari Sarang, dari Sarang, ada 10 orang. Hanya kita ikut hadir di majlis itu, ya. Hadir, masya Allah. Begitu kita hadir, ternyata ilmu yang diberikan oleh beliau ini luasnya luar biasa, ya. Luasnya luar biasa. Satu hadis 2 jam. Saya pikir, wah ini guru betul ini. Kalau di kampus kan ya seperti itu aja lah. Hanya begitu habis masa vakansi yang panjang karena panas, begitu mau masuk kembali saya matur sama Abuya. Abuya, mungkin saya tidak kuliah lagi. Kenapa? Saya sudah menemukan guru kau. Ya, tapi nanti teman-temanmu kan pulang bawa gelar, kamu kan enggak kan? Tidak masalah, Bu. Bukan masalah itu. Urusan itu yang penting saya ketemu guru, selesai sudah. Tidak mesti harus kuliah. Boleh, istikharah. Ya saya istikharah. Istikharah 4 malam berturut-turut, seakan-akan saya masuk kampus. Tapi di kampus itu dikelilingi oleh api. 4 malam sama. 4 malam ya sama. Dia mengatakan ya isyaratnya kamu memang nggak usah meneruskan, tapi kamu saya beri ijazah lagi untuk menentukan istikharahmu ini supaya lebih kuat. Kamu sholat istikharah lagi ya, kemudian minta sama Allah meneruskan kuliah apa tidak ya. Terus ternyata
ijazah beliau mengatakan baca Fatihah 7 kali setelah istikharah, baca salat Fatih 7 kali. Dibuka Al-Quran, saya buka wasbir nafsaka wa'alladzina yad'una rabbahum sholat berapa? Al-Kahfi berapa? 28 tadi. Kata Abu ya selesai, cukup, kamu nggak usah dia, karena kamu harus sabar bersama orang-orang yang tiap hari menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya, betul? Akhirnya teman-teman waktu itu mulai akan masuk lagi, mau masuk besok katakan kuliah. Kemudian mengatakan sama mereka, teman-teman coba 7 orang, mungkin saya tidak meneruskan kuliah. Kenapa? Udah kuliah, ini kan sudah dapat mukafa'ah. Ya ini ya alasan saya, dan saya sudah dapat restu Abuya untuk tidak kuliah. Walah teman-teman, nunuk aku meluk sampai nuhai gitu. Artinya semuanya tidak kuliah. Kesempatan itu waktu itu Abuya ngimpi ketemu Rasulullah, bikinlah pondok di rumahmu sendiri. Udah. Disitulah arti kemudian setiap hari sudah pondok pesantren sudah. Ilmu mulai diberikan ini ya. Nah, ini ceritanya cari guru ya. Dan saya tahu siapa Abuya, kesehariannya seperti apa, masya Allah, cuman bersama Allah. Jadi ya, tidak ada waktu kecuali untuk umat, untuk santri, segala tenaga dan duit, sudah lengkap semua. Itu jadi guru kami karena ini jadi guru temenan. Cukup bagus ya, alhamdulillah berjalan ya. Akhirnya ilmunya Abuya diberikan semuanya. Melihat punya santri sendiri, sudah ngaji itu pagi hari subuh setelah jam 10, setelah duhur, setelah asar, malam ngaji lagi terus selama 4 tahun. Di beda kapil, pleng, ilmu ini sama deket ya. Abuya itu khatam tafsir 16 tafsir. Oh, no ya. Sehingga kalau saya ngajak gandol Abuya, karena saya tahu siapa Abuya, bukan masalah apa-apa. Yang bersama Allah itu luar biasa ya. Yang ini selanjutnya saya hubungkan dengan ayat ini ya. Dalam kitabnya Abuya masuk menafsiri ayat ini di kitabnya beliau. Nek golek guruku ono ciri nih ya. Ini loh ciri ini. Allah berdawuh wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu wa kana amruhu furuta. Kamu akan bisa menjadi seseorang itu satu saat kalau sudah namanya berlebihan, itu berarti di sini ada 2 hal. Yaitu kami lupakan hatinya untuk ingat kepada aku. Yang kedua ngikuti hawa nafsunya. 2 saja ini juga. Kenapa kok kemudian urusannya berlebihan? Mesti entah daripada 2 hal ini. Ittiba'un nafsu, ngikuti hawa nafsunya, dan kami lupakan ingat kepada. Ingat kepadaku itu berarti totalitas. Makanya kalau ada orang riya, sum'ah saja itu berarti ingat sama Allah. Ya. Ada orang sholat, masya Allah khusyuk, ya khusyuk, luar biasa. Anda nggak tahu kalau dia riya, tahu nggak? Tapi akan orang mengatakan, masya Allah dia khusyuk, masya Allah ya. Ya. Kalau ada satu contoh orang biasa, di pengamatan saya, biasa. Tapi ini budal jamaah, masya Allah. Wadik surbanan itu, ya. Ya, kira-kira apa itu? Padahal biasa, tapi budal mau masuk pertendang. Ya, jangan-jangan ada, iya biar mungkin. Tapi kalau saya sih sinudon apa? Oh, masjid harus indah kan itu. Kalau masjid kan khudu zinatakum indah di masjid. Cuma ke masjid itu apa? Yang indah, pakai yang indah, sinudon aja ya.
Malah kalau kita kan ke masjid kan saya enak ya, kaosan pada karpet dewe ya. Sementara kalah dengan wanita ya, pakai ruko kafe putih kafe bagus. Yuk, sing lanang enggak kaosan oblong jeung opo. Jadi khusnudzon begitu, tapi bisa jadi agar apa? Orang apa? Nah, yani mata orang melihat, masya Allah. Tapi kok ceritanya akhirnya rumah ngamplengan bojone ngono kok begitu. Ya. Padahal di mata orang banyak masya Allah. Musuh, ini omah bojone semua mengempet. Ada apa kira-kira? Oh berarti padahal kalau sholat itu bagus, aqimis sholata, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau sholat baik itu pasti begitu. Iya kalau untuk Allah semata-mata. Kalau ria kan berarti enggak, lupa. Jadi hanya untuk dipuji oleh orang banyak. Hakikatnya bukan sholat yang untuk Allah. Padahal harus lillah, harus billah, harus billah. Karena tadi wala ta'tu aina kan turidu zinatal hayatid dunya. Kan tidak boleh. Jadi yuriduna wajah kan begitu. Ini kan banyak cerita. Hari ini masya Allah alim, pinter ini. Tapi kok ngono ya. Masya Allah. Makanya sekarang jadi cari guru hati-hati. Cari kalau sehariannya ada berputar pada zikrullah, kemudian selalu ingat kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Karena kalau sudah ada ittibaul hawa, ini mesti mengurangi namanya ghaflahnya. Jadi mengurangi ingatnya sama Allah. Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kita bisa menilai kalau ataupun oleh orang banyak masya Allah luar biasa dia, biasa ternyata kok begitu. Wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu itu banyak. Yang pendagel gak mari-mari wa kana amruhu furuta. Kakaan kok kana amruhu furuta. Sekarang kan pengajian itu ya. Yang banyak apa? Itu furto. Makanya menjadi tenar ya. Yang penting apa? Tenarnya ya. Kita ini perlu tenar apa perlu yang didik betul. Yang betul-betul berapi. Jadi guyon dong cekakaan masya Allah. Saya itu ya Allah, oh betul wah. Wala tutik, ikuti. Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a kana amruhu furuta. Kira-kira kalau sudah namanya tabligh, kemudian dengan tarif sekian-sekian, itu urusan apa? Ittiba'ul hawa. Oh, ya tidak bisa, saya harus dibayar. Namanya ittiba'ul hawa. Ya, makanya wa kana amruhu furuta. Jadi di sini ada ittiba'ul hawanya. Karena itu jadi, ya bagus tuh namanya dakwah ya. Dakwah menjadi tenar, jadi viral. Ujung-ujungnya goblok gue ngono. Nah, itu masuk wala tutik man aghfalna an dunya ketawa kana amruhu. Itu pesan Abu ya kalau cari guru itu. Ayat itu pegang betul. Wala tutik mana? Kalau bawa antikrina wattaba'a kana kan begini ya. Jadi umumnya seorang laki masya Allah dicintai oleh pengikutnya. Ya. Kenapa sampai Rasulullah memberikan contoh kalau Rasulullah itu dengan para sahabat tidak mau di muka, tidak mau buka ya, di belakang Rasulullah. Karena bukankah bisa jadi seorang yang dimuliakan, giring, mudah. Kamu tahu enggak? Masya Allah, aku guys, usul pada Gusti Allah malah. Saya itu orang cinta. Ini buktinya semuanya wah. Kira-kira bisa enggak gitu? Ya, betul. Salib diwala-wali ya. Bisa jadi di hatinya, bisa jadi mekra apa enggak? Mekra itu lillah apa enggak? Ingat sama Allah enggak? Nah, sudah namanya lupa dari Allah, sudah mekra, lupa dari Allah. Maka wa kana amruhu la'an yo.
kok ngono ya tibane ngono. Nah, wis kok ngono padahal wong kaya ngono kok ngono. Lah iku wa kana amruhu furuta. Standar ya. Jadi sekarang nah begitu. Makanya ini penting untuk nilai seseorang itu bagaimana punya guru murabbi apakah tidak. Permasalahannya bukan kita ini sangat nggak mengerti samar sekali hatinya dia itu. Kalau nama riya itu berarti riya itu dengan perbuatannya bil akwal. Kalau sum'ah itu bil namanya sum'ah itu kalau riya itu namanya bil akmal. Kalau sum'ah bil akwal. Kalau riya itu dudu aku surban aku gede ngono ya. Nah, kalau riya sum'ah itu aku ini dalu alhamdulillah rek sama ini dalu turu apa ya melel. Udah diuang dalu melek aku gak tahu ketinggalan aku. Turut tok kaya wedhus. Iku apa dengan apa? Sum'ah. Jadi dengan bahasa. Kalau riya apa dengan apa? Dengan ini kalau sudah begini jadi Anda tidak akan dinilai orang yang ingat sama Allah walaupun kerjaannya lah dakwah, tabligh. Tapi karena ini kan sekarang kan begitu. Orang kan masya Allah rame ini mulon berjuk rono hanya karena apa? Viralnya ya. Ujung-ujungnya jadi makanya biasanya nggak langgeng. Apa ngono guri-guri gor. Karena makan adalah kalau sama Allah itu ya kata para ulama. Jadi mawat asal kalau untuk itu akan langgeng selama-lamanya. Wa makan yang kedua bana mawat bukan karena Allah. Kapan-kapan tungguan selesai sudah. Ini kalau saya meliti orang-orang sekarang ini sedang di krono ini. Tahu-tahu di satu forum ini orang-orangnya. Subhanallah, orang terkenal. Rokokan bareng-bareng. Odo, iki. Sekarang kan orang bisa melihat di YouTube. Padahal ini biasanya Masya Allah. Wong telu Pak bareng jagongan, rokokan ini. Ini kalau sudah abu ya bulan rokok, sudah nggak ada zau. Bahasa abu ya. Kamu itu keluar dari mulutmu itu adalah sesuatu yang suci murni, wangi, Quran, hadis. Kok kemudian mulutmu kamu campur dengan apa? Bau itu berarti Anda nyingkirin malaikat. Malaikat nggak seneng dengan bau yang nggak enak. Malaikat nggak seneng dengan bau yang makanya luar biasa sekarang kalau muncul kelompok-kelompok ekstrim, masya Allah, wapen rokok kape. Jadi kan rumah amalku sih balik diterima. Itu termasuk wala tuti man aghfalna wa tadruan wala tuti man aghfalna qalbahu. Kan semata-mata Allah disembah untuk Allah saja. Kalau namanya ini amal saya ini, kamu amal kamu apa? Ndak nyunah sama sekali kamu ya. Amal-amalmu itu apa? Bid'ah semua itu ya. Ini sudah kenapa kita apa? Aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan begitu. Jadi ini masalah perlu saya sampaikan karena Abuya menekankan cari guru itu standarnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amru. Buktinya apa? Kok ngono ya guru-guru. Ini tibane kok ngono ya. Masya Allah fulan masalah sedekah zakat. Akhirnya kemudian ya kapan kemarin itu ya tenar sekali masalah apa? Sedekah. Guri-guri ini ngono maneh. Ngono maneh. Wa kana amruhu furuta. Jadi kok ngono ya masih kena kok ngono ya. Mudah-mudahan kita dihindari kok ngono ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa karena itu ibadah itu 3. Pertama apa? Lillah, kemudian apa? Lillah, kemudian lillah. Karena Allah semata-mata kekuatan saka Gusti Allah, tidak ada urusan dengan untuk apa yang bersifat apa?
sementara. Jadi kalau ini bisa dilaksanakan insya Allah selamat insya Allah. Dan ini butuh guru, kalau nggak punya guru ya ini ya begini nih. Yang kemudian kok ngono ya gampang, orang duwe guru yang ditiru. Guru ditiru. Ini kaya ngono berarti duwe guru. Orang duwe guru yang ditiru. Ini standar yang perlu disampaikan kepada antum, yani karena ini termasuk pesannya Abuya kalau ingin cari guru wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'aha wa kana amruhu furuta. Anak-anak muda dikirim kok. Oh ngajinya di mall, seneng ya. Bayar bareng ngono kuwi. Bukan bayar kayak subhanallah. Jadi bukan ini dari sini ya. Selamat dari ini. Saya diajari masalah hati ini ya Allah sampai luar. Diuji sama Abuya itu luar biasa. Saya pernah disurbani 2 kali. Anaknya sudah layak untuk memberikan ilmu. Tapi saya takut jangan kemudian dengan surban ini Pak merasa pekrok. Akhirnya datang selanjutnya ke Abuya 3 kali. Tahun kapan dipanggil sama Abuya, kamu ini kok belum mau bahasa imaman. Sekarang kamu saya imamai dengan turban merah. Diajak kondangan, ada undangan. Begitu masuk di tempat, Abuya bilang pada jamaah yang undang, ya ayuhan nas, ada jawi rajulun majnun. Ini orang Jawa pakai imamah merah lagi. Ini gendeng ini katanya. Jadi saya bayangkan orang banyak saya digitukan. Ini mungkin ujiannya Abu yang muring-muring apa orang ya. Akhirnya tempat yang lain sama dengan begitu. Tapi saya sempat alhamdulillah ya cuman guyut doh seneng gojok Abu ya enak ya. Sedikit pun tidak manggal. Hanya pulang ke rumah, begitu masuk di pintu besar, Abu langsung tahu. Jadi godoh. Tapi maksudnya pentingnya ketika saya kemudian digodok itu, tidak manggal itu penting. Jadi ini ujian macam-macam. Ujian kemudian, supaya nggak mekrok satu contoh. Nah, Abu ya lagi ke Malaysia tahun 83 mungkin. Saya dipanggil, biasa celonongan biasa kan ya, dipanggil ke Malaysia datang. Nah, yang membuat penasaran teman Malaysia itu kok sampai kemudian Abuya sampai ke bandara sendiri. Ini sopo sing dijemput ini sopo, mungkin wali mungkin ya. Akhirnya teman-teman Malaysia kan penasaran. Penasarannya apa? Itu saya turun dari pesawat. Mereka langsung 15 orang itu kemudian lari menuju saya. Saya diciumi. Ini. Wah, masuk. Kok nguri kok ngarep. Abuya ditinggalkan. Marah Abu, merah. Jadi kejauhan dengan suaranya keras. Ya, kamu sini, tulis. Waduh, mati Abu ini. Akhirnya suruh duduk. Ya indak Kiai Kabir, kamu Kiai besar ya. Indak Kiai Kabir, 3 kali. Apalagi kamu pakai imamah, semuanya orang mencium tanganmu dari sana sini. Ya iya, mazil tatolih. Kamu sampai kapan saja santri. Nah, itu. Itu satu contoh caranya. Karena kalau sudah ini mekrok ini sudah man aghfalna qawla antikina. Nanti mesti wakana amruhu ruto. Ini masalah penting dan ini wasit Abuya di kitab Ul Hadis Sabidi. Kalau cari guru standarnya adalah wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu. Sangat berkaitan juga dengan apa yang sama Pak Iyas 30 tahun yang lalu, diantaranya kalau jangan gampang sungkem sama wong ya, itu geruduk ya. Itu tadi ya. Iya.
Ini punya cerita saya juga. Siapa enggak seneng ketika kita di Mekah itu sering ulama-ulama besar itu datang kunjungi Abuya. Orangnya terkenal internasional ya. Suatu saat datang Syekh Balqaid. Punya pengikut yang setia, orang yang ganteng, munawar ya. Pengikutnya kayak gini. Kalau sudah zikir ya hayu, kayak orek semua. Betul, yang orangnya begitu. Kita dengar kalau Syekh Balqaid datang. Begitu datang teman-teman juga begitu. Namanya orang terkenal, lari semua. Syekh Balqaid. Cium sana, cium sini. Kayaknya Abu marah. Alhamdulillah saya sempat kayak termasuk gitu. Saya tahu Abu marah gitu. Langsung panggil. Olad man syekhukum akhi ana wala huwa. Guru kamu, aku kamu dia. Aku kamu dia. Aku bersama kamu 24 jam. Memberikan makan kamu, ilmu kamu tidak tahu diri kamu. Apa mau kapan? Ya sudah tidak bisa bicara. Keliru. Sekarang tuh gua orang salaman sana, salaman sini, bawangnya orang ngerti. Jangan ini termasuk ya. Gitulah ya. Cerita ini begini nih di YouTube sekarang sudah masya Allah luar biasa ya. Jangan tak kuno imam. Kudak geruduk. Terus punya apa? Isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya kira cukup. Alhamdulillah ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad jamaana hal jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma wa nanfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا الحمد على كل حال صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على محمد